Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehingga kita bisa melanjutkan belajar walaupun sampai saat ini masih belajar dari rumah. Kita hari ini pelajaran pendidikan aswaja dan keNU-an akan membahas tentang riwayat tokoh, salah satu tokoh pendiri NU. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas salah satu tokoh penting lainnya di dalam pendirian NU, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Hari ini kita akan membahas tentang riwayat hidup dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu mari kita kirim Al-Fatihah, kirim bacaan suratul Fatihah kepada beliau Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan barokah ilmunya, barokah perjuangannya, barokah wawasan keilmuannya. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anakku sekalian, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dilahirkan bulan Maret 1888 Masehi di Desa Tambak Beras, Jombang. Ayah beliau bernama Kiai Hasbullah. Kiai Hasbullah ini merupakan pendiri pondok pesantren Tambak Beras, Jombang. Kemudian beliau masih satu keturunan, jadi masih ada garis nasab ya, dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari kakek beliau yang bernama Kiai Siha. Kemudian pada masa kanak-kanak beliau mendapatkan pelajaran agama langsung dari ayahnya sendiri. Jadi mula-mula beliau dididik langsung oleh ayahnya sendiri. Setelah itu melanjutkan ke beberapa pondok pesantren seperti Pondok Pesantren Langitan, Tuban, kemudian Pondok Pesantren Mojosari Nganjuk, Pondok Pesantren Tawangsari Sepanjang, Pondok Pesantren Kademangan Bangkalan Madura, Pondok Pesantren Branggahan Kediri, dan Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Jadi beliau berpindah-pindah dari satu pondok pesantren ke pondok pesantren yang lain. Selain mencari ilmu, beliau juga mencari barokahnya dari para kiai dari beberapa pondok pesantren yang beliau tempati untuk menimba ilmu. Kemudian Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah memperdalam ilmu agama ke kota suci Mekah selama kurang lebih 5 tahun. Di antara guru beliau waktu belajar di Mekah antara lain adalah Kiai Mahfud Termas, kemudian Syekh Ahmad Khotib Minangkabau, Syekh Said Al-Yamani, dan Syekh Ahmad bin Bakri. Selain belajar ketika di Mekah, beliau juga aktif berorganisasi, antara lain mendirikan Syarikat Islam Cabang Mekah. Setelah kembali dari tanah suci Mekah, beliau kawin dengan Maimunah, putri Kiai Musa. Nah, sejak saat itu beliau tinggal bersama mertuanya di Kampung Kertopaten, Surabaya. Selanjutnya beliau menetap di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, menggantikan ayahnya sebagai pengasuh di
Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah wafat pada hari Rabu tanggal 2 Dzulqa'dah 1319 Hijriah atau 12 Desember 1971 Masehi dan dimakamkan di kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang. Nah, itulah riwayat hidup dari Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah, sekarang bagaimana kedudukan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di kalangan ulama pesantren? Semenjak belajar di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sudah dikenal memiliki kelebihan sebagai seorang pemimpin. Beliau pernah diangkat menjadi lurah pondok pesantren, di mana jabatan lurah pondok di salah satu pesantren itu merupakan jabatan tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang santri dalam pondok pesantren. Di kalangan ulama pondok pesantren, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sudah dikenal sebagai kiai yang cerdas dan memiliki wawasan yang luas. Setiap permasalahan yang dihadapinya selalu dapat diselesaikan dengan cara-cara yang luas dan bijaksana. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai ulama yang pandai bergaul. Pergaulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah tidak terbatas dengan ulama pondok pesantren, tetapi beliau juga dekat dengan kelompok di luar pondok pesantren seperti Hos Cokro Aminoto dan Dr. Sutomo atau yang dikenal dengan Bung Tomo, di mana Hos Cokro Aminoto adalah merupakan tokoh politik dan Dr. Sutomo atau Bung Tomo adalah tokoh pergerakan atau pahlawan nasional terakhir ya. Karena kelebihan-kelebihannya, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sangat terkenal di kalangan ulama pondok pesantren. Banyak pendapat beliau yang diikuti dan dijadikan pedoman untuk mengembangkan pondok pesantren, terutama setelah berdirinya Nahdlatul Ulama. Nah, inilah sekelumit riwayat hidup dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Bapak kira Bapak akhiri sekian dulu pertemuan pada hari ini. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.